Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nazir, guru SMK Mandiri Palembang. Saya mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2510818185 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Mandiri Palembang kelas 11 TKJ dengan materi menghindari perkelahian pelajar dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, pimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Stop. Good morning, sir. Morning. Baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Rizky Alfaras, Dilkis Lisa Fitri, M. Pradip Hadir. Oke, semuanya hadir? Hadir. Oke, baiklah sekalian, seperti biasanya kita membaca surat pendek ya. Hari ini kita akan membaca surat Al-Fil. Wahid Isnin Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke lah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, partai adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Apa kabar semuanya? Tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit dulu ya. Nah, tepuk semangat. Bisa? Bisa? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Ya. Apa itu dakwah? Mengajak, menyeru, memanggil ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang perkelahian pelajar. Sebelum itu, ya, apa
penyebab utama ya? Apa penyebab utama perkelahian pelajar? Apa? Saling mengejek. Terus apa dampak dari perkelahian itu? Apa? Cedera fisik. Ya. Terus bagaimana menciptakan solusinya? Bagaimana solusinya ya, agar tidak terjadi perkelahian itu? Apa? Provokasi. Ya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang untuk kita capai dalam materi ini adalah yang pertama mampu menjelaskan penyebab dan dampak perkelahian pelajar. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap sabar, pemaaf dan menjauhi kekerasan. Yang ketiga, mampu menciptakan solusi untuk menghindari perkelahian pelajar. Oke, baik. Nah, di sini ada apa namanya? Gambar ya. Ada gambar 1.1 itu menggambarkan apa? Ada sini ada gambar 1.2 mengadu domba. Semua gambar ini menunjukkan apa ya? Ya, pada intinya ini penyebab perkelahian. Ya, kalau tahuan ya siswa pasti jelas itu perkelahian. Ya. Nah, provokasi atau mengadu domba itu termasuk penyebab perkelahian. Bagaimana? Selanjutnya kita akan nonton video ya. Semua masalah bisa menyelesaikan. Oke, bagaimana? Dari video tadi, ya, itu menggambarkan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Perkelahian. Terus apa lagi? Hah? Penyesalan, ya, karena ada perkelahian, tawuran, juga ada penyesalan. Oke, untuk lebih memahami materi kita tentang perkelahian pelajar ini Bapak sampaikan pengertian perkelahian pelajar. Apa itu pengertian perkelahian pelajar? Perkelahian pelajar adalah tindakan saling menyerang atau beradu fisik antara siswa yang biasanya disebabkan oleh emosi, perbedaan pendapat, dan masalah pribadi hingga menimbulkan kerugian fisik. Nah, itu pengertian dari perkelahian pelajar. Penyebabnya ya, pada emosi, perbedaan pendapat itu bisa terjadi perkelahian pelajar. Cara menghindari perkelahian. Ya, tadi dampaknya, ini caranya. Nah, bagaimana caranya? Mengendalikan emosi dan menahan amarah. Yang kedua, ya, utamakan musyawarah. Kalau ada konflik kita harus musyawarah. Terus, ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita ini tentang perkelahian pelajar. Ayo, Pak Hari. Oke, yang orang lain apa? Ada kan berkaitan dengan perkelahian pelajar. Ya, bagus, pertanyaan bagus itu ya. Jadi ada tidak hukum Islam itu yang mengaturnya utama seperti ya? Hadisnya ada tidak? Ada. Hadisnya itu yang sering mungkin kalian sudah hafal ya, innamal mu'minu na'ikhwa, innamal mu'minu na'ikhwa. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, tidak boleh saling menyakiti, itu ya. Tidak boleh saling merendahkan. Nah, itu. Ada lagi kira-kira? Lanjut untuk mengerjakan tugas ya. Ada? Oke, saya ambil dulu ya. Nah, di sini ada apa lembar kerja yang mana kalian isi nak ya. Nah, ada kasus yang terjadi di lembar kerja ini. Nah, ya. Oke. Nah, di lembar kerja ini ada kasus yang harus dibacakan oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi kalau ada yang ingin pindah kelompok boleh atau tidak ada? Hah? Tidak ada. Oke, kita bagi ya. Oke, ya. Ini kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok berapa? 1. Ini 2, 3, 4. Oke. 1 ya. Ya. Oke, ya. Berapa? 3. Oke. Terus kelompok? Nah, sekarang kalian diskusikan sama kelompok kalian ya, kasus yang terjadi di LKPD itu ya, lembaga kerja itu. Nah, silakan didiskusikan sama kelompok. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya tentang kasus ini, lembaga kerja ini. Ada? Ya, silakan ya. Ya, baik ya. Coba. Silakan. Ya.
Ya, silakan ya. Itu ada kasnya. Habis itu dibaca dulu. Dia ada lima. Ya, ini nanti setelah ini dipresentasikan ya. Jadi perwakilan saja nanti. Ada 2 orang untuk maju depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Oke? Gimana? Apa? Sudah? Tahu dari kelompok 4 yang maju? Kelompok 1. Siapa perwakilan kelompok 1? Oke, Al-Farah sama Oke, silakan maju. Ya. Maju nih, sini. Oke. Coba, yang lain tolong didengarkan awalnya mau presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu di sini kami sudah berdiskusi untuk menyelesaikan tugas ini. Apa penyebab utama pertanyaan pada kasus di atas? Hasil diskusi kami adalah di sebuah sekolah terdapat 2 siswa berbeda kelas yang terlibat perkelahian karena saling mengejek di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Farah. Serta Rasulullah SAW telah menyampaikan sebuah hadis, yaitu Izal taqwal musliman di bisayfi imam fal qatil wal mas'ul finnar. Artinya apabila terdapat 2 muslim yang berkelahi, maka yang membunuh yang terbunuh akan masuk neraka. Muttafaqun alaihi. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 2 solusi nyata yang bisa dilakukan siswa untuk mencegah perkelahian di sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu mengelola emosi dan meningkatkan empati. Ini sangat penting bagi kita mengelola emosi dan meningkatkan empati atau sikap pemaaf. Selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan positif dan ekstrakurikuler. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan sikap rasa positif dan menjauhi hal-hal negatif. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Kakak. Apa contoh perkelahian kita sekolah? Contoh perkelahian Di sekolah. di sekolah. Apa contohnya? Kira-kira? Contoh perkelahian di sekolah. Ya, contoh perkelahian di sekolah. Baiklah. Contoh dasar atau sering biasa terjadi di sekolah yaitu perbedaan pendapat antara satu sama lain yang memicu emosi dan konflik dan serta sering mengadu domba sesama teman. Oke, kasih upload. Oke ya, silakan dulu ya. Nah, lanjut kelompok 2, teman. Kelompok 2 silakan. Teman. Oke, silakan kemudian sama ya khas ya. Katakan kita ya. Nah, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa soal yang dapat kami jawab. Berikut soal dan jawaban-jawaban dari kelompok kami. Apa penyebab utama perkelahian pelajar pada kasus di atas? Penyebab utama dari perkelahian adalah saling mengejek di media sosial. Baiklah, selesai sudah presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang boleh. Ada yang mau ditanyakan atau diberikan apa? Ya, boleh. Oke. Penyebab atau faktor dari perkelahian bisa dari pribadi, emosi yang datang terjadi, dan tingginya ego. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 4. 3 ya, 3. Iya, benar ya. Kan diskusinya saya bacakan di sebuah sekolah dua siswa berbeda kelas terlibat perkelahian karena saling mengejek di media sosial. Perkelahian itu membuat suasana sekolah ricuh. Beberapa siswa ikut bertanding untuk menonton, bahkan ada yang mungkin mendorong agar konflik semakin panas. Akibatnya, nama baik sekolah menjadi tercoreng dan 2 siswa mendapat sanksi. Dalam kali kami ini, kami yang menjawab soal tersebut. Buatlah 2 solusi nyata yang bisa dilakukan siswa untuk mencegah perkelahian di sekolahmu. 1. Mendengarkan dan berempati. 2. Berkomunikasi secara konstruktif. 3. Mencari solusi yang menguntungkan. Yang ada penjelasan kalau kami apabila ada yang ditanyakan boleh bertanya.
Oke, ada yang mau dipertanyakan di kelompok 3? Kelompok 3 ini berhasil menjawab dua pertanyaan tadi ya? Oke, ada tidak apa-apa? Ada tidak yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kasih atas untuk kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 4 untuk maju. Pelan ya. Masih nak sini. Nah, ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghindari kesalahan yang wajar. Selanjutnya soal yang akan dibacakan oleh Nasya. Baiklah, saya akan membacakan apa penyebab utama perkelahian wajar pada masyarakat. Penyebab utama perkelahian wajar pada masyarakat adalah sering mengejek di media sosial. Ejekan tersebut menimbulkan emosi dan rasa tersinggung di antara dua siswa, sehingga berlanjut menjadi konflik di sekolah. Bagaimana Islam Al-Quran hadis memberikan solusi untuk menghindari perkelahian? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ya, itu saja informasi dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang materi atau kasus yang terjadi di tempat kerja ini. Nah, di sana ada yang mau menyimpulkan? Mungkin mau menyimpulkan tentang materi tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, coba siapa yang mau menyimpulkan? Yang ini, kasus yang terjadi tadi. Kasus yang terjadi di tempat kerja yang kalian sampaikan tadi. Ya, silakan. Ini. Ya, apa kasus yang terjadi tadi? Coba. Nah, coba. Ini, apa? Ini apa? Boleh? Nah, oke. Kira kesimpulan dari penjelasan dari kelompok kami semua tadi, perkelahian bisa dipicu zaman sekarang ini melalui media sosial. Mungkin dari media sosial pendapat negatif yang membuat saya berbeda pendapat dan memprovokasi di media sosial, sehingga terjadilah perkelahian. Oke. Ya, jadi kasus tadi terjadi karena media sosial. Sehingga kita harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ini ada game ya, untuk lebih menguatkan materi kita ya. Ingin menjawab yang pertama ya, nanti angkat tangan ya. Ingin menjawab. Coba. Ayo baca. Oh, terakhir di sekolah dapat menyebabkan siapa? Ayo tangan cepat. B. Apa B? Semangat. Ayo. Ya. Oke. Cara terbaik menghadapi teman yang menantang berkelahi adalah apa? B. Mengabaikan. Dua. Oke, dua. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Apa orang kuat yang mampu titik-titik hadis Bukhari. C. Menahan marah. Oke. Oke, bagus ya untuk kuisnya. Baiklah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Namanya? Yahas. Yahas, apa Yahas materi kita ini? Kesimpulannya adalah perkelahian pelajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor itu sendiri, sekolah, keluarga, ataupun lingkungan. Oke. Nah, jadi makasih ya ini untuk Yahas ya. Jadi benar kata Yahas tadi, banyak faktor perkelahian pelajar itu terjadi ya, faktor keluarga, faktor apa tadi, lingkungan tadi ya, terus faktor sekolah. Nah, jadi anak-anak sekalian itulah materi kita hari ini ya. Sebelum menutup kegiatan kita kasih speaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk semua. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Gimana letak menyenangkan dari kegiatan kita hari ini? Coba. Presentasi ya. Seru belajar main game. Oke, main game. Oke. Ya. Oke, baiklah sekalian, berakhir materi kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar dan membahas tentang materi tentang miras ya, minuman keras. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah anak. Silakan baca doa ke kelas, pimpin doanya. Kita teman sebelum kita masuk pada pagi ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.